Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Duyufullah duyufur rahman, para hujjaj KBIH Idhatun Nasihin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sudah berada di Masjid Ja'ronah, di mana masjid ini adalah salah satu tempat mikot ya yang berlaku bagi penduduk kota Mekah. Jadi sejarah masjid ini, awalnya masjid ini, daerah ini namanya Wadi Syaraf ya. Dulu konon ada seorang perempuan bernama Ja'ronah atau Jironah ya, yang tinggal di sini. Perempuan ini terkenal sebagai perempuan yang dungu ya. Hobinya itu memintal benang, kemudian ketika sudah benangnya rapi, sudah jadi sudah dipintal udah rapi, ditarik lagi ya, seperti orang yang kurang waras. Ini diabadikan dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ya. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi ini masuk dalam ayat Al-Qur'an ya. Tempat ini, perempuan ini, si Ja'ronah ini masuk dalam Al-Qur'an. Menurut Ibnu Abbas, perempuan itu namanya Ja'ronah. Nah, ini dulu dia tempat tinggalnya di sini. Itu yang pertama. Jadi dipanggil Ja'ronah karena dulu ada perempuan tinggal di sini, namanya siapa? Ja'ronah ya. Orangnya agak-agak stres. Setelah dipintal dengan rapi, ditarik lagi. Gitu ya. Buang-buang waktu, buang-buang gaya, atau yang ngabisin waktunya kayak gitu. Namanya juga orang stres. Oke. Yang kedua, tempat ini menjadi bersejarah karena baginda Nabi Muhammad SAW ya, ketika kembali dari perang Hunain, sebuah pertempuran yang sangat besar, yang sangat dahsyat, di mana pada saat itu 6 Hijriah umat muslim menaklukkan Mekah, Fathul Mekah ya. 2 tahun kemudian tahun 8 Hijriah ya, terjadi pertempuran Hunain, di mana saat itu orang-orang dari Bani Tamim, penduduk Taif yang saat itu tinggal di Taif, terdengar bahwa mereka akan menyerbu kota Mekah. Lalu dihadanglah di Hunain. Di Hunain itu Bapak Ibu sekalian, orang Islam itu Allah kalau peringatan di Al-Qur'an itu jumawa, artinya apa? Karena kita tuh jumlahnya udah besar begitu. Lebih dari 20.000 orang, 30.000 orang pasukan. Ya, dengan 10.000 orang aja Mekah udah tunduk. Apalagi nih jumlahnya berlipat ganda. Ya. Nah, jadi Allah kasih teguran, Allah kasih peringatan ketika jalannya pertempuran berlangsung, terdesaklah umat Islam. Ya, pada awal pertahanan pertama terdesak, hampir kalah. Ya, hampir kalah. Tapi Allah turunkan bantuan, ya, berbaliklah keadaan, menang. Menang. Nah, ketika kembali dari Hunain itu membawa banyak sekali harta rampasan perang. Kalau di zaman dahulu perang itu tidak hanya bawa pedang, tidak hanya bawa tombak, tidak hanya bawa perisai. Perang itu akan membawa kambing, perang itu akan membawa harta-harta, perang itu akan membawa wanita. Ya, wanita diajak juga kalau zaman dulu perang. Nah, berhasil ditawan tuh semua, hartanya dirampas. Perempuan dan pasukan yang cedera itu ditawan oleh Rasulullah. Di sini dikumpulinnya nih. Nah, tapi ada yang unik. Ketika perang Badar itu langsung dibagikan kan, harta rampasan perangnya namanya ghanimah. Ghanimah langsung dibagikan kepada orang yang ikut perang. Tapi ketika perang Hunain sampai di sini Rasulullah berdiam diri 10 malam, dan itu harta rampasannya perangnya tidak dibagikan. Sampai pada malam terakhir ya, harta rampasan perangnya itu dibagikan. Tapi yang uniknya lagi dibagikan kepada orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Kan tahun 6 Hijriah Makkah diserbu, itu orang-orang yang tadinya gak mau masuk Islam terpaksa masuk Islam. Udah masuk Islam tuh semua. Ya. Nah, tahun 8 perang Hunain. Nah, disinilah harta rampasan perang dibagi. Karena yang dibagi orang-orang Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam, yang ketika Fathul Mekah, orang-orang yang berada dari Madinah, yang berasal dari Madinah yaitu kaum Ansor, itu ada desas-desus di situ. Gimana ini Rasulullah? Kita kan sama-sama ikut perang. Kok yang dibagi cuma orang Mekah? Kok yang dibagi harta rampasan perangnya cuma orang Mekah yang baru masuk Islam? Ghanimah itu hanya dibagikan kepada mereka, gitu kan? Dengar desas-desus itu sampai ke telinga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasulullah kemudian keluar dari tendanya, lalu dia bertanya kepada orang-orang yang ikut perang dari kalangan Ansor. Wahai kaum Ansor, kalian lebih ridho pulang bersama kambing, pulang bersama domba, pulang bersama ya barang-barang rampasan perang ini ketimbang kalian pulang bersama aku. Mendengar ya Rasulullah berkata seperti itu, orang-orang Ansor menangis semuanya. Ya menangis kenapa? Jadi selama ini mereka salah. Yang mereka cari bukan itu sebenarnya, mereka tuh pengennya Nabi pulang bersama mereka. Ya, kalau lebih ridho pulang sama kambing apa pulang sama aku, kata Nabi. Kami lebih ridho pulang bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, mereka semua nangis sungkan. Nah, 10 malam itu Rasulullah tunggu tuh. Jadi Rasulullah berikan tawaran kepada orang-orang Hunain dari Bani Hawazin yang saat itu memerangi Rasulullah. Ini mau diambil apa enggak nih? Kalau mau diambil pilih mana? Rampasan perangnya. Mau diambil baliknya nih. Orang apa barang pilih. Gitu ya. Ini salah satu bentuk kejeniusan Rasulullah. Perang aja udah menang masih ditawarin musuhnya. Ini mau ambil tawarannya ini, ambil. Gitu ya. Syaratnya satu, tobat. Masuk Islam tuh. Ya. Kejeniusan Rasul. Akhirnya mereka di malam terakhir mereka datang berbondong-bondong. Kami dari Bani Hawazin pilih tawanan perang dikembalikan kepada kami dan kami masuk Islam. Ya. Jadi diambil lagi tuh tawanan yang udah dibalikin, harta rampasan perangnya dibagikan lagi ke penduduk Mekah. Penduduk Madinah nggak dapat sama sekali. Tapi penduduk Madinah dapat siapa? Rasulullah pulang balik lagi ke Madinah. Ya. Di sini inilah tempat bersejarah. Jadi yang ketiga, Rasulullah SAW mikot dari sini. Tadi sebelum malam terakhir bagi-bagi rampasan perang, malam ke-9-nya Rasulullah umroh dari sini, mikot dari sini. Lalu setelah tawaf, sa'i, tahallul kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah pintu gerbang menuju ke kota Makkah. Artinya ketika kembali lagi ke sini, kodenya apa? Rasulullah bakal pulang ke Madinah. Gak akan tinggal lagi di Mekah. Walaupun Mekah itu sangat ia cintai, walaupun Mekah itu sangat dia sayangi, walaupun di Mekah itu ada orang terkasih yang dikubur di sana, ada pamannya, ada istrinya Khadijah, tapi tetap Rasulullah begitu sudah hijrah pindah ke kota Madinah. Ya, jadi kembalilah setelah itu Rasulullah mikot dari sini, selesai pada malam itu juga. Lalu sehari kemudian dibagikan rampasan perang dan Rasulullah kembali ke kota Madinah. Jadi dalam derajat mikot ya, derajat mikot ya, tempat ini nomor 1 karena 10 malam Rasulullah tinggal di sini. Ya, nomor 2-nya mana? Nomor 2-nya Tanim. Nomor 3-nya baru Hudai. Yang terakhir baru zona yang kemarin kita lewatin dari pesawat. Yalam. Ya. Nah, Rasulullah sepanjang umurnya hanya 4 kali umroh dan 1 kali haji. Dan umroh yang beliau sendiri ambil mikotnya langsung dari tempat ini salah satu. Jadi mudah-mudahan nih kita berdiri di sini di tempat yang sama Rasulullah pernah tinggal selama 10 malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya syafaatul uzmah di hari kiamat nanti. Kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Semua yang beliau datangin kita datangin sini. Semua yang beliau kerjakan kita kerjakan. Kita ikutin contohnya, kita ikutin ya semua yang beliau perintahkan.